Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memecat 6 pegawai dan menjatuhi sanksi berat pada 2 pegawai di bawah kementeriannya. Dalam polemik pagar laut, Saudara, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria menegaskan pengusutan keterlibatan Kementerian ATR BPN tidak berhenti hanya di 6 pegawai saja, tapi juga pemulihan hak atas tanah warga. Polemik pagar laut terus bergulir. Komisi 2 DPR memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Nusron Wahid. Dalam rapat, Nusron bilang telah membatalkan 50 dari 280 sertifikat terkait polemik pagar laut di Tangerang. Nusron sebut pembatalan sertifikat masih akan berpotensi bertambah. Tak hanya itu, buntut dari pemasangan pagar laut, 6 pegawai Kementerian ATR BPN diberhentikan dan 2 pegawai dijatuhi sanksi berat. Salah satu pegawai Kementerian ATR BPN yang diberhentikan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta pegawai ATR BPN yang terlibat kasus pagar laut tak hanya diberi sanksi berat, tetapi juga diancam pidana agar memberikan efek jera. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum, karena ini kejahatan, bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak, sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan dengan desa lain. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menyoroti soal polemik pagar laut. Dewi menyebut pengusutan keterlibatan Kementerian ATR BPN tidak berhenti hanya di 6 pegawai saja. Dewi juga bilang pemulihan hak atas tanah warga. Sampai ini jadi hanya tumbal 6 pejabat di level kabupaten, padahal sebenarnya bahkan harus dicek lagi ke tingkat provinsi dan pusat. Kemudian juga lintas kementeriannya seperti apa, sehingga kebutuhan untuk membentuk satgas itu menjadi penting atau namanya apapun ya. Nah, yang kemudian yang harus kita lihat adalah jangan sampai kasus PIK 2 itu hanya berakhir di soal cabut atau mencopot pejabat-pejabat di tingkat ATR. Bagaimana soal pemulihan hak atas tanah yang telah terjadi, yang ini sebenarnya kasus PIK 2 ini sudah lama, sudah banyak di pengaduan-pengaduannya, saya pikir sudah banyak di Kementerian Agraria juga sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Jadi pemulihan hak itu harus segera dilakukan karena yang terdampak adalah masyarakat setempat. Berikut adalah 8 pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tangerang yang dijatuhi sanksi pencopotan jabatan hingga pemecatan yang diduga terlibat kasus pagar laut. JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; SH, ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; ET, ex-Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; LM, ex-Kepala Survei dan Pemetaan; KA, ex-PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; WS, YS, dan NS, Ketua Panitia. Di hari yang sama, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menyegel pagar laut area reklamasi di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut rencana, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemagaran laut dan reklamasi akan dipanggil. Tim Liputan, Kompas TV.